Mengapa semuanya jadi begini? Lirih Wulan. Aku tidak tahu harus bagaimana meyakinkanmu. Tetapi percayalah, aku pasti akan berusaha untuk membuktikan ucapanku. Ucap Sam. Aku akan membuatmu membayar mahal semua ini. Lan. Ucap Sam dalam hatinya sambil mengeluarkan seringai tajam ke arah Wulan. Wulan merasakan hatinya yang perih mendengar ucapan Sam. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Entah kemana takdir akan membawa pernikahan mereka nantinya. Hari ini Wulan sedang libur kuliah. Jadwal ujiannya kosong hari ini. Mama mertuanya juga sudah kembali ke mansion keluarga Sam. Wulan memeriksa stok bahan makanan di kulkas. Bahan makanan yang bisa dimasak sudah habis. Yang tersisa hanyalah roti dan sedikit selai blueberry. Wulan memutuskan untuk pergi berbelanja bahan makanan sore ini bertepatan dengan Sam yang pulang cepat dari kantornya. Kok pulang cepat, Mas? Tanya Wulan karena jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Biasanya Sam pulang jam 6 atau bahkan sampai malam masih di kantor. Kenapa? Apa tidak boleh? Kalau begitu aku balik lagi ke kantor. Ucap Sam seraya memutar tubuhnya berlaga akan keluar dari unitnya. Padahal tadi dia sangat ingin pulang cepat karena kangen istri manisnya itu. Tunggu dulu. Bukan begitu maksudnya. Maaf. Ucap Wulan seraya menahan pergelangan tangan suaminya itu serta mengecup pipinya sekilas. Kamu terlihat sangat manis jika seperti ini. Ucap Sam seraya mengecup bibir Wulan sekilas dan melangkah menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Sedangkan Wulan hanya terdiam karena merasa telah dikerjai oleh suami jahilnya itu. Masak apa hari ini? Tanya Sam begitu sampai di ruangan santai saat melihat Wulan yang sedang duduk menonton televisi. Dia juga duduk di sebelah gadis itu. Bahan makanan sudah habis. Ucap Wulan datar tanpa menoleh kepada Sam karena masih fokus menonton film action yang ditontonnya dari tadi. Sam menekan remote untuk mengalihkan fokus istrinya itu. Loh, kok dimatiin sih, Mas? Filmnya sedang seru. Cemberut Wulan saat layar TV telah berubah menjadi gelap. Aku cemburu dengan bintang filmnya yang mendapatkan perhatian lebih dari kamu. Sahut Sam datar tanpa rasa bersalah. Wulan hanya melongo dengan mata melebar saat mendengar ucapan suaminya yang terkadang bertingkah aneh dan jahil. Ya sudah kalau begitu. Kita belanja bahan makanan yuk. Ucap Wulan seraya berdiri dari duduknya. Akan tetapi Sam malah menahannya dan membuat gadis itu terduduk di atas pangkuan laki-laki itu. Sam segera memeluk dan mencium bibir istrinya dengan lembut. Terima kasih, sayang. Bisiknya pelan dengan mata terpejam meresapi debaran jantungnya yang berpacu dengan cepat. Wulan segera turun dan berdiri dari pangkuan Sam dengan wajah merona karena malu. Ayo berangkat. Ucap Sam seraya tersenyum indah saat melihat istrinya yang malu-malu begitu. Rasanya dia ingin menerkam Wulan jika sudah seperti itu. Mereka segera keluar dari apartemen dengan Sam yang menggenggam tangan Wulan. Sam menjalankan mobilnya memasuki pasar tradisional sesuai dengan permintaan Wulan. Padahal Sam sudah menawarkan untuk berbelanja di mall saja. Tetapi Wulan tetap bersikeras untuk berbelanja di pasar tradisional dengan alasan kita harus berbagi rezeki dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Berbeda dengan mall yang merupakan usaha milik orang yang bermodal. Pasar tradisional justru merupakan ladang usaha bagi rakyat yang mengais rezeki dengan menjajakan barang dagangannya. Wulan memasuki pasar tradisional yang terlihat sedikit becek karena tadi pagi hujan turun dengan lebatnya mengguyur kota. Sam berjalan dengan jinjit di samping Wulan. Ini merupakan pengalaman pertama baginya memasuki pasar tradisional. Wulan tersenyum melihat ke arah suaminya yang kesulitan berjalan karena jalanan yang becek. Wulan mulai berbelanja di pedagang sayur yang ditemuinya. Seorang bapak-bapak yang sudah parubaya dengan pakaian lusuh berusaha menjajakan dagangannya yang masih terlihat banyak. Sedangkan hari sudah mulai sore dan sebentar lagi aktivitas pasar akan berakhir. Wulan memilih sayur kangkung serta sayur bayam. Ini berapa, Pak? Tanyanya dengan mengambil 3 ikat sayur. 3 ikat 5.000. Nak, ucap si bapak. Mas. Wulan segera menegadahkan tangannya kepada Sam. Laki-laki itu segera mengeluarkan dompetnya dan melihat isinya yang tidak ada uang kecil di dalamnya. Sini. Aku yang ambil. Sam segera menyerahkan dompetnya kepada Wulan. Wulan segera mengambil 5 lembar pecahan 100.000 dan menyerahkannya kepada pedagang sayur tersebut. Ini, Pak, selebihnya buat Bapak saja.
Sahut Wulan dengan tersenyum manis. Sedangkan Sam hanya diam saja melihat aksi istrinya itu. Ini kebanyakan. Nak, sahut si bapak dengan air muka yang terlihat sudah sangat lelah karena mengais rezeki dari pagi. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ini rezeki bapak yang harus saya keluarkan. Ini rezeki bapak kok. Saya hanya menjadi perpanjangan tangan dari sang pemberi rezeki. Si bapak langsung menangis haru karena teringat dengan anaknya yang belum makan saat ditinggalkannya tadi pagi. Karena mereka tidak memiliki beras untuk dimasak. Sedangkan sayurannya hanya laku terjual sedikit saja dari pagi. Terima kasih banyak. Nak, ucap si bapak dengan air mata yang mengalir di wajahnya yang sudah dimakan usia itu seraya berdoa. Semoga rezekinya dilancarkan dan diberikan kesehatan serta rumah tangga kalian bertahan sampai ajal memisahkan. Amin. Ucap Wulan seraya beranjak dari sana dan melangkah membeli keperluan lainnya. Sebenarnya Wulan sudah memperhatikan si bapak mulai dari memasuki pasar. Rasa kasihan muncul di hatinya saat melihat dagangannya yang sepi. Setelah selesai berbelanja semua keperluan, mereka kembali ke mobil dengan tangan Sam yang sudah penuh dengan kantong plastik barang belanjaan. Sedangkan Wulan hanya berjalan dengan santai tanpa beban. Sam merasa bahwa mereka adalah pasangan yang paling bahagia, dengan membiarkan istrinya berjalan tanpa beban di tangannya. Mau kemana lagi, sayang? Tanya Sam saat mereka telah berada di dalam mobil. Jalan dulu, Mas, jawab Wulan seraya memasang seat belt. Sam mulai menjalankan mobilnya keluar dari pasar tradisional yang sudah mulai lengang. Hanya ada beberapa pedagang yang masih tersisa, itu pun mereka telah bersiap-siap mengemasi barang dagangannya untuk menuju pulang ke rumah masing-masing setelah seharian penuh mengais rezeki. Stop, Mas. Wulan meminta Sam berhenti di pinggir jalan saat dilihatnya ada pedagang yang menjajakan sapu lidi dengan menggunakan sepeda ontel. Berapa semua sapunya, Pak? Tanya Wulan setelah turun dari mobil. 100.000 saja kalau mau ambil semuanya. Nak, sahut si bapak dengan wajah bahagia. Ya sudah, saya borong semuanya. Ucap Wulan seraya menyerahkan uang 500.000 kepada si bapak. Ini kebanyakan. Nak, ucap si bapak dengan suara bergetar seraya menatap Wulan dengan ragu. Enggak apa-apa, Pak. Anggap saja ini rezeki bapak yang harus saya keluarkan. Sapunya besok bisa bapak jual kembali. Si bapak langsung bersujud syukur dengan air mata yang tidak henti-hentinya membasahi wajahnya. Terima kasih banyak, ucapnya seraya menyalami Wulan dengan perasaan yang bercampur aduk serta memohonkan doa untuk pasangan tersebut. Wulan menghapus air matanya yang ikut menetes saat melihat kehidupan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang mampu. Terima kasih, Lan, kamu sudah mengajarkan banyak hal kepadaku. Wulan hanya menunduk mendengar ucapan suaminya tanpa menjawab sepatah kata pun. Terkadang kita tidak menyadari dengan apa yang telah kita miliki. Ada kalanya kita harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Wulan menghela napas berat. Aku belum pernah melakukannya selama ini. Jujur Sam yang tetap fokus dengan kemudinya. Sering-seringlah berbuat kebaikan, Mas. Karena dua orang yang teraniaya itu lebih cepat dikabulkan Allah. Uang yang kamu miliki bukanlah hak kamu sepenuhnya. Di sana tersimpan rezeki orang lain yang harus dibayarkan. Nasihat Wulan seraya menapat jalanan. Aku kalau punya uang berlebih-lebih suka untuk berbagi dengan sesama. Enggak tahu kenapa. Aku selalu merasa lega dan bahagia saat melihat mereka yang berbahagia karena bantuan kita. Apalagi saat mendengar ucapan doa ikhlas yang meluncur dari bibir mereka. Ucap Wulan seraya menatap suaminya. Mungkin jika aku diberikan rezeki yang berlebih nantinya, aku sangat ingin memiliki yayasan amal agar bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Wulan tersenyum dengan bahagia membayangkan jika doanya terkabulkan. Maka setiap hari dia akan disibukkan dengan pemandangan penghuni yayasan. Aku bisa membuatkannya jika memang kamu menginginkannya, sahut Sam dengan wajah serius. Aku hanya ingin membangunnya dengan uang jerih payah aku sendiri, Mas. Sam menoleh saat mendengar ucapan istrinya itu. Dia seakan ikut bahagia dengan keinginan Wulan tersebut. Tapi apalah dayanya karena Wulan tidak mau menerima uang darinya. Wulan meminta Sam untuk berhenti di warung pinggir jalan. Ada banyak pedagang yang menjual beraneka makanan jika siang sudah berganti malam dan kehidupan malam pun mulai menjelma di ibu kota. Cuaca yang dingin,
membuat Wulan membayangkan menikmati makan nasi goreng seafood terasa akan nikmat. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Sam makan di warung pinggir jalan. Biasanya dia hanya makan di restoran mewah saja. Duduk, Mas. Sahut Wulan seraya menepuk-nepuk bangku tempat duduk di sampingnya. Sam yang dari tadi bengong, langsung sadar dan segera duduk di samping istrinya. Wulan segera memesan makanan sebanyak 2 porsi dengan teh botol sebagai minumannya. Gadis itu tersenyum saat melihat ekspresi Sam. Laki-laki egois itu terlihat sangat canggung karena tidak terbiasa makan di pinggir jalan. Mereka bercerita mengenai banyak hal hingga jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sam mengajak Wulan untuk pulang. Sesampai di rumah, Wulan segera mengemasi barang belanjaannya, mulai dari membersihkan sayuran, serta semua bahan makanan yang telah dibelinya di pasar tadi. Selesai dibersihkan, gadis itu memasukkan satu persatu ke dalam wadah yang tertutup rapat agar bahan makanan tersebut tidak rusak. Kemudian, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti biasanya, pagi ini Sam sudah siap dengan setelan kantornya. Begitu juga dengan Wulan yang sudah siap untuk berangkat kuliah. Setelah mengunci unitnya, Sam menggenggam tangan Wulan menuju parkiran. Wulan menatap Sam dengan tatapan canggung. Karena tidak biasanya Sam bertingkah seperti itu. Wulan segera menggelengkan kepalanya saat bayangan wanita lain muncul di kepalanya. Ada apa? Tanya Sam saat melihat istrinya yang menggeleng-geleng sendirian dengan wajah yang dipenuhi kerutan seperti orang yang sedang berpikir kritis. Oh, itu. Enggak ada kok, Mas. Sam mengernyit tidak paham dengan jawaban istrinya yang gugup. Perlahan mobil Sam meninggalkan kawasan apartemen. Mobil melaju dengan santai menuju kampus Wulan. Nanti kalau sudah pulang hubungi aku ya. Biar bisa dijemput. Sekalian nanti kita bisa jalan. Wulan menoleh kepada Sam dengan tatapan yang tidak biasanya. Mau kemana emangnya? Pokoknya jalan-jalan saja. Mungkin kita bisa nonton di bioskop. Jawab Sam tanpa menoleh kepada Wulan. Sedangkan Wulan malah menatapnya dengan beragam pertanyaan yang tidak terucap. Apa ada masalah? Tanya Wulan karena dia merasa tidak biasanya Sam bersikap seperti ini. Biasanya juga cuek bebek saja dengan dirinya. Tapi hari ini kenapa berbeda dengan biasanya? Mobil Sam berhenti tepat di depan gerbang kampus. Sam segera berangkat menuju kantornya setelah Wulan menghilang dari pandangan matanya. Wulan selesai ujian tepat jam 3 sore. Dia segera menghubungi Sam saat melihat cuaca yang kurang bersahabat. Langit tampak gelap dan berat. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Wulan berjalan menyusuri koridor kampus seraya memperhatikan sekelilingnya. Kampus sudah mulai terlihat lengang. Hanya ada beberapa mahasiswa saja yang masih berdiri di dekat taman kampus. Sudah 1 jam Wulan menunggu Sam yang tidak kunjung datang. Perlahan hujan mulai turun dengan lebat yang disertai angin kencang. Wulan memeriksa tasnya. Ternyata dia lupa membawa dompet. Alhasil dia tidak memiliki pilihan lain selain menunggu kedatangan Sam yang berjanji akan menjemputnya. 2 jam menunggu. Sam masih belum datang. Gadis itu ketakutan saat sudah tidak ada lagi orang di kampus. Pakaiannya juga sudah basah terkena air hujan. Dia duduk di halte bus dengan ketakutan. Saat 2 orang pria datang menghampirinya. Hai manis. Sudah nungguin dari tadi ya? Ucap salah seorang dari mereka yang penampilannya seperti preman yang sering berkeliaran di jalanan seraya menatap Wulan dengan pandangan lapar. Kamu kedinginan ya? Mari kita hangatkan. Dijamin kamu bakalan kesenangan. Ucap yang satunya lagi seraya menyentuh wajah Wulan dengan suara tawa yang terdengar sangat menakutkan di telinganya. Tubuh Wulan menggigil karena ketakutan dan juga menahan dingin karena pakaiannya yang basah. Gadis itu memejamkan matanya seraya berdoa. Kamu di mana, Mas? Aku takut. Ya Tuhan, tolong selamatkan hamba. Mohonnya di dalam hati tanpa berani membuka matanya. Di antara sadar atau tidak Wulan mendengar suara orang yang sedang berkelahi hingga pandangannya mulai gelap dan tubuhnya kehilangan kesadaran. Sam segera mengangkat tubuh Wulan dengan sigap serta membawanya pulang ke apartemen. Dengan cepat laki-laki itu menidurkan istrinya di atas kasur. Dia segera menghubungi Delisa untuk memeriksa keadaan Wulan yang sedikit panas. Sementara menunggu Delisa datang, Sam memutuskan untuk mengganti pakaian Wulan yang lembab agar gadis itu tidak masuk angin. Laki-laki itu membuka pakaian Wulan dengan sangat hati-hati agar gadis itu tidak terbangun.
Sam menatap tubuh Wulan yang terbaring tanpa sehelai benang pun. Perasaannya semakin menggebu-gebu untuk memiliki gadis itu seutuhnya. Tapi, apalah daya. Sam tidak ingin menyentuh Wulan jika Wulan masih belum mempercayainya seutuhnya. Dia akan bersabar menunggu saatnya tiba. Saat di mana Wulan bersedia memberikan hidupnya untuk Sam. Saat di mana Wulan bersedia menjadi istrinya seutuhnya. Lamunan Sam terhenti saat didengarnya suara bel yang berdering. Dia segera memasang pakaian baru untuk Wulan dan langsung menyelimuti gadis itu. Selanjutnya laki-laki itu berjalan menuju pintu. Tampak Delisa sudah berdiri di depan pintu lengkap dengan peralatan medisnya. Sam segera membawa Delisa menuju kamar di mana Wulan berada. Delisa memeriksa keadaan gadis itu. Selanjutnya dia memberikan obat penurun panas untuk Wulan. Jangan biarkan dia sendirian dulu, Sam. Takutnya entar Wulan malah mengalami trauma karena kejadian tersebut. Saran Delisa setelah mendengarkan penjelasan dari Sam. Terima kasih, Del, ucap Sam. Setelah memberikan obat untuk Wulan, dokter cantik itu segera berlalu dari apartemen mewah milik Sam. Sam berbaring di samping Wulan seraya mengusap kepala gadis itu dengan perasaan yang berkecamuk. Untung dia cepat datang. Terlambat sedikit saja mungkin dia akan kehilangan Wulan. Sam sudah melaporkan 2 orang preman yang mengganggu istrinya tadi kepada pihak berwajib. Sam menyesal karena lebih mementingkan pekerjaan daripada menjemput Wulan. Dia terlambat menjemput Wulan karena pekerjaan di kantor sangat mendesak dari tadi siang. Sekarang dia hanya memikirkan keadaan Wulan yang masih belum bangun. Maafin aku sayang, bisiknya pelan seraya menatap wajah istrinya yang tertidur dengan tenang. Mas, aku takut. Wulan terbangun dengan tubuh bergetar ketakutan. Bayangan kejadian sore tadi masih tampak jelas di depan matanya. Gadis itu memeriksa sekujur tubuhnya. Dia bersyukur keadaannya baik-baik saja meskipun rasa takut itu masih tersisa. Kamu tenang ya sayang. Semua akan baik-baik saja. Mereka sudah aku laporkan kepada pihak yang berwajib. Sam memang telah melaporkan preman yang telah mengganggu Wulan tadi kepada polisi. Agar memberikan efek jera kepada mereka. Lagian, Sam juga takut jika kejadian ini terulang kembali nantinya. Mengingat Wulan yang berstatus sebagai istrinya tentunya sangat banyak orang jahat yang ingin menghancurkannya. Mungkin sekarang Wulan diganggu oleh orang yang tidak dikenal oleh Sam. Bisa saja nanti istrinya akan diganggu oleh lawan bisnisnya. Semua mungkin saja akan terjadi. Sam menghela napas berat. Maaf, karena telat menjemput. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Ucapnya dengan penyesalan yang terlihat jelas di wajahnya. Wulan hanya mengangguk mendengar ucapan suaminya itu. Dia merasa bahwa dirinya tidak ada artinya bagi Sam. Hal lain jauh lebih penting dibandingkan dengan dirinya yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Hari ini merupakan hari terakhir ujian semester Wulan. Besok sudah tidak ada lagi kuliah sampai 2 bulan ke depan. Wulan belum tahu mau melakukan kegiatan apa selama liburan nantinya. Kejadian kemarin masih meninggalkan rasa takut dalam dirinya. Meskipun semuanya sudah baik-baik saja. Ponsel Wulan yang ada di atas meja bergetar. Wulan yang sedang mencuci piring. Menghentikan kegiatannya untuk melihat siapa yang menghubunginya. Pesan dari Keiza adiknya. Keiza, kakak apa kabar sekarang? Wulan, alhamdulillah kakak sehat. Ki. Kamu gimana keadaannya? Keiza, Ki sehat kak. Kakak kapan pulang? Ki kangen kakak. Wulan, belum tahu kapan bisa pulang Ki. Keiza, bukannya kakak libur sekarang. Apa tidak bisa pulang saat liburan? Kak. Wulan, nanti kakak tanya dahulu. Kalau dibolehkan, besok kakak akan langsung pulang. Keiza, oke kak. Wulan meletakkan ponselnya kembali, dan melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda karena membalas chat dari Keiza. Terdengar bunyi pintu dibuka. Wulan menyapa suaminya yang baru pulang dengan senyum bahagianya. Sudah pulang mas. Ucapannya tergantung saat matanya melihat Sam yang tengah berpelukan dengan jedar menuju ruang tengah tanpa mempedulikan keberadaan Wulan. Bahagia banget rasanya. Saat kamu menyatakan cinta. Akan tetapi semua itu hanya omong kosong. Terima kasih. Untuk rasa sakit ini. Monolog Wulan sendirian sambil meratapi perasaannya yang terluka hebat. Sam duduk di depan televisi dengan jedar yang memeluknya. Sam mengetahui perasaan Wulan yang terluka karena sikapnya ini.
Akan tetapi Sam juga ingin melihat sampai di mana Wulan akan bertahan dengan keadaan melihat kemesraannya dengan Jedar. Di saat Wulan menyerah nantinya, maka Sam akan melepaskan Jedar dari sisinya. Katakanlah semacam pembalasan atas penolakan Wulan saat mereka candlelight dinner beberapa waktu yang lalu. Sam sudah menyusun rencana pembalasan untuk Wulan, agar Wulan tahu bagaimana rasanya kecewa dan sakit hati. Wulan berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh kepada Sam sedikit pun. Saat tubuhnya hampir menghilang di balik pintu kamar, Sam memanggilnya. "Lan, bikinin aku minuman 2 gelas," ucap Sam sambil memperhatikan wajah datar Wulan. Sam sengaja agar Wulan tetap melihat kegiatannya dengan Jedar. "Baiklah, tunggu sebentar," jawab Wulan sambil berjalan menuju dapur dan membuatkan 2 cangkir minuman yang diminta Sam. Wulan berjalan menuju tempat Sam dan Jedar untuk memberikan minumannya. Tubuh Wulan bergetar hebat saat melihat Sam dan Jedar yang tengah bercumbu tanpa mempedulikan kehadiran dirinya. Nampan yang berisi gelas hampir saja terjatuh, jika Wulan tidak cepat menguasai dirinya. Wulan meletakkan minumannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah itu, dia langsung berdiri meninggalkan mereka yang sedang bermesraan. "Lan," ucap Sam. Wulan yang mendengar dirinya dipanggil spontan menghentikan langkah kakinya. "Terima kasih." "Ya," ucap Jedar sambil tersenyum bahagia. Wulan melanjutkan langkah kakinya menuju dapur untuk meletakkan nampan tanpa menjawab perkataan mereka. Setelah itu, Wulan langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. "Terima kasih untuk semua rasa sakit ini, Mas. Inilah rasanya jika orang miskin sepertiku berada di tengah orang kaya seperti kalian," ucapnya dengan mulut bergetar menahan tangis dan rasa sakit yang dirasakannya. Wulan mengambil ponselnya yang berada di atas meja. Wulan memesan tiket untuk pulang kampung. Besok pagi setelah Sam berangkat bekerja dia akan pulang. Untuk apa juga di sini jika hanya melihat kemesraan Sam dan Jedar? Lebih baik pulang ke rumah orang tuanya. Selain bisa melupakan masalahnya di sini, di sana juga bisa mencari pekerjaan selama 2 bulan ke depan. Sampai jadwal kuliah dimulai kembali. Tok tok tok. Sam mengetuk pintu kamar Wulan yang dari tadi sore tidak pernah keluar. "Tunggu sebentar," sahut Wulan yang tengah menyiapkan barang-barangnya untuk berangkat besok. Wulan meletakkan tas ranselnya ke dalam lemari, agar Sam tidak curiga. "Kok lama banget sih? Bukain pintunya," ketus Sam. "Aku tadi lagi ke kamar mandi." "Mas," bohong Wulan, "ada apa?" tanyanya. "Kamu udah makan?" tanya Sam karena jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Sudah," jawab Wulan tanpa melihat wajah Sam. "Kenapa hehem?" tanya Sam sambil meraba wajah Wulan. Sam melihat kekecewaan di mata Wulan. Meskipun Wulan berusaha untuk menutupi perasaannya, akan tetapi Sam mengetahui hal itu dari pancaran sinar mata wanita tersebut. Sam tersenyum bahagia. Seakan kekecewaan Wulan menjadi kebahagiaan baginya. "Tidak ada. Aku mau istirahat. Keluarlah jika sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan," ucapnya dengan menepiskan tangan laki-laki itu dan menutup pintu kamar. Akan tetapi terhalang oleh tubuh Sam yang tidak bergerak dari depan pintu tersebut. "Bersiaplah. Kita makan malam di luar," sahut Sam yang tidak mau berdebat dengan Wulan karena merasakan perubahan sikap Wulan setiap kali Jedar datang ke sini. "Aku mau istirahat," jawab Wulan sambil berjalan menuju kasur. "Jangan menjadi keras kepala begini," geram Sam menahan amarahnya yang hampir meledak melihat sikap Wulan yang berubah seperti ini. Entah mengapa, setiap kali Wulan bersikap dingin seperti ini akan memancing emosi dan amarahnya. Bukannya mendengarkan ucapan Sam, Wulan malah masuk ke dalam selimutnya. "Cemburu hehem?" tanya Sam sambil memeluk tubuh Wulan dari belakang. Aroma lavender dari rambut Wulan seakan membangunkan hasrat Sam yang selama ini terpendam. "Aku tidak pantas untuk cemburu. Jadi, jangan berpikiran jika aku akan cemburu melihat kemesraanmu dengan Jedar. Sekalipun kamu tidur berdua dengannya, semua itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Karena aku bukanlah orang penting dalam hidupmu, Mas," desis Wulan tajam sambil beranjak turun dari kasur dan duduk di lantai. Tubuh Sam bergetar mendengar ucapan Wulan. Sam memandang wajah Wulan dengan teliti, berusaha mencari jejak air mata di pipi wanita tersebut. Akan tetapi, Sam tidak menemukan adanya tanda-tanda Wulan abis menangis. Karena Sam yang tidak bergerak dari tidurnya,
Wulan segera menuju kamar mandi untuk bersiap dan mengganti pakaiannya di sana. Dia memakai celana pensil berwarna hitam dan long tunik berwarna navy. Rambutnya yang panjang diikat satu. Wulan memoleskan sedikit bedak dan lipstik tipis di bibirnya. Selesai berkemas, Wulan mengambil sling bag dan memasukkan HP-nya. Ayo berangkat, ucap Wulan tanpa menoleh kepada Sam yang masih terpaku menatapnya. Jadi pergi atau tidak, ucapnya sangar saat melihat Sam yang tidak bergerak. Oke, jangan marah-marah terus sayang. Tidak baik untuk kesehatan jantungmu, sahut Sam sambil tertawa ngakak karena melihat ekspresi wajah Wulan dengan mata yang melebar sambil melemparkan kunci kamar ke arah Sam. Cuci muka dahulu sana, aku bukan jedar, sindir Wulan dengan wajah yang tersenyum tipis. Aku tahu kok kalau kamu bukan jedar. Kamu adalah istriku yang paling cantik, rayu Sam sambil membelai wajah Wulan. Dasar aneh, desis Wulan yang berjalan menuju pintu rumahnya. Karena malas meladeni Sam yang bertingkah aneh. Hahaha, sudah lama tidak melihat kamu sekesal ini, jawab Sam sambil tertawa. Puas rasanya melihat Wulan yang marah-marah. Entah mengapa sepertinya Sam sangat bahagia di saat bisa membuat Wulan kesal begini. Sam mulai menjalankan mobilnya di tengah padatnya kendaraan ibu kota di sore hari. Besok apa kegiatannya? Tanya Sam kepada Wulan sambil matanya yang fokus ke depan melihat jalan. Belum tahu, palingan nonton di rumah, ucap Wulan sambil melihat keluar jendela mobil agar Sam tidak mengetahui jika dia tengah berbohong. Baguslah, perlu teman di rumah, tanya Sam. Teman, Wulan menautkan alis matanya saat mendengar ucapan Sam barusan. Jangan bilang kalau kamu akan menyuruh jedar untuk menemaniku di apartemen. Geramnya di dalam hati tanpa berani mengatakannya. Kalau butuh teman, besok aku suruh Claudia ke apartemen. Agar kamu tidak kesepian sendirian. Terang Sam. Claudia merupakan adik Sam satu-satunya yang usianya 2 tahun di atas Wulan. Tidak usah, Mas. Sendirian saja tidak apa-apa kok, sahut Wulan. Mobil yang dikemudikan Sam memasuki sebuah restoran yang berada di tepi pantai. Semilir angin pantai yang berhembus meniup rambut Wulan. Wulan terpana melihat keindahan restoran yang berada di bibir pantai. Tampak pasangan muda-mudi yang sedang menunggu sunset. Sam mengambil tempat duduk yang menghadap ke pantai. Di penghujung sana tampak semburat jingga di langit yang merupakan pantulan dari sang surya yang bersiap-siap kembali ke peraduannya. Pemandangan yang sangat indah. Mereka makan malam sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang digantikan dengan cahaya jutaan bintang di angkasa. Sampai bulan depan aku belum bisa menemani liburannya, ujar Sam saat mereka tengah menikmati pemandangan sang surya yang kembali ke peraduannya. Tidak masalah, Mas, jawab Wulan dengan senyuman manisnya. Masih banyak kerjaan di kantor yang harus aku selesaikan. Setelah kerjaan selesai nantinya, kita akan liburan, ucap Sam sambil meminum minumannya. Makasih, Mas, ucap Wulan. Makasih untuk apa? Tanya Sam heran karena tiba-tiba bilang makasih, sedangkan dia tidak melakukan apapun. Makasih untuk semuanya. Terima kasih sudah bertahan meskipun sulit, ujar Wulan sambil menatap laut lepas. Sama-sama, Lan, ucap Sam. Lega rasanya saat Wulan yang selalu bisa memahami kesibukannya. Maaf karena kehadiranku kamu jadi tidak bebas dengan jedar, ucap Wulan dengan suara tercekat di kerongkongan. Kamu salah, bukankah seharusnya jedar yang menjadi penghalang pernikahan kita? Ucap Sam menatap mata Wulan intens. Aku yang salah, karena aku telah hadir di antara hubungan kalian yang telah lama terjalin. Sam menatap laut lepas dengan pikiran yang menerawang jauh, memikirkan kemana pernikahan mereka akan dibawa. Sampai kapan akan menjalani rumah tangga yang seperti ini? Aku sangat berharap dan berdoa semoga hubungan kita ini awet sampai tutup usia nantinya, liris Sam. Semoga dikabulkan doanya, Mas, bisik Wulan sambil tersenyum. Berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang tersakiti. Berharap untuk pernikahan yang awet sampai ajal menjemput. Sedangkan setiap hari Wulan hanya menyaksikan suaminya bermesraan dengan wanita lain. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, saat Sam dan Wulan meninggalkan restoran. Mereka kembali pulang ke apartemen untuk beristirahat dan bersiap untuk menyambut hari besok. Pagi-pagi sekali Wulan sudah memasak di dapur, untuk menyiapkan sarapan. Selesai sarapan dan berpamitan dengan Wulan,
Sam langsung berangkat ke kantor karena akan ada meeting pagi ini. Wulan memperhatikan mobil Sam yang telah berjalan meninggalkan apartemen. Setelah memastikan mobil Sam menghilang dari pandangan matanya, Wulan kembali masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap. Hari ini, Wulan akan pulang ke kampung halamannya, tanpa memberitahukan kepada Sam. Wulan meninggalkan secarik kertas di meja yang ada di kamarnya. Tepat jam 9 pagi, Wulan sudah berada di bandara. Jam 12 siang, dia sudah menginjakkan kakinya di kampung halamannya. Wulan terkejut melihat pemandangan yang sangat asing di depan matanya. Dia terpaku menatap ke arah rumahnya yang sudah berubah menjadi rumah mewah. Rumah mewah yang terdiri dari 3 lantai. Tampak sebuah mobil mewah terpajang di garasi. Di depan rumah tersebut tampak sebuah toko grosir barang harian. Semuanya sudah berubah. Apa aku salah alamat ya? Kok rumahnya jadi berubah seperti ini? Ucap Wulan sendirian di halaman rumah mewah tersebut. Dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Ini untuk pertama kalinya dia pulang ke kampung halamannya setelah menjadi istri dari seorang Ragel Samuel semenjak 7 bulan yang lalu. Atau jangan-jangan bapak sama ibu memang sudah pindah dari sini. Dan rumah ini sudah dijual. Dan telah diperbarui oleh orang yang membelinya. Tetapi mereka pindah kemana ya? Kok tidak ada kabar jika sudah pindah? Beragam pemikiran muncul di kepala Wulan. Pemikiran dan praduga yang tidak satu pun bisa dijawabnya. Kakak, teriak sebuah suara dari halaman rumah, yang menyadarkan Wulan dari pemikirannya yang bercampur aduk. Kei, sorak Wulan bahagia saat melihat Keiza yang memanggilnya. Kakak pulang. Kok tidak bilang-bilang? Ucap Keiza yang berlari ke dalam pelukan Wulan. Biar surprise. Senyum Wulan di wajahnya yang cantik. Ayo masuk. Kak, bapak sama ibu ada di dalam. Ucap Keiza dengan wajah bahagia. Wulan mengikuti langkah kaki Keiza masuk ke dalam rumah. Wulan takjub karena rumahnya yang dahulu hanyalah rumah kecil yang sangat sederhana. Sekarang telah berubah menjadi sebuah rumah mewah dengan perabotan mahal semua. Pulang kok tidak kasih kabar? Nak, ucap ibu sambil memeluk Wulan dengan air mata yang berlinang. Biar jadi surprise. Buk, jawab Wulan sambil menghapus air mata yang menggenang di pipi ibu. Duduk dahulu sambil istirahat. Ucap ibu sambil membawa Wulan duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Ibu, rumah ini kok bisa berubah kayak gini? Tanya Wulan penasaran. Sam yang mengubah semuanya. Lan, sahut ibu dengan senyum bahagia yang melengkung di sudut bibirnya. Sam, tanya Wulan dengan mata melebar karena sangat terkejut dengan jawaban yang diberikan ibu. Meskipun hubungan mereka yang tidak sehat, tetapi ternyata Sam sangat perhatian kepada keluarganya. Seketika bunga-bunga indah bermekaran memenuhi ruang dadanya. Tetapi, bayangan indah itu hanya sesaat. Semuanya sirna. Di saat bayangan jedar hadir di kepala gadis itu. Iya, Lan, kamu sangat beruntung mendapatkan suami yang baik seperti Sam, ucap ibu. Tetapi, kenapa dia tidak pernah membahas hal ini denganku? Tanya Wulan heran. Mungkin jika dia mengatakannya kepada kamu, pastinya akan kamu larang. Jawab ibu seraya menatap Wulan dengan tatapan yang tidak dipahami oleh gadis itu. Wulan hanya diam saja dengan tubuh bergetar hebat mendengar ucapan ibu. Sama sekali Wulan tidak menyangka jika Sam akan berbuat sejauh ini. Mengingat pernikahan mereka yang tidak lebih dari sebuah perjanjian. Andai ibu tahu apa yang aku rasakan. Bisiknya dalam hati. Iya kak, benar kata ibu. Kak Sam baik banget. Semua fasilitas ini berasal darinya kak. Sudah keren. Orang kaya. Dan juga baik. Kakak sangat beruntung bisa menikah dengannya. Layaknya gadis biasa yang menikah dengan pangeran tampan seperti cerita Cinderella. Kak. Keiza yang baru datang ikut menimpali ucapan ibu dengan panjang lebar. Kamu terlalu berlebihan. Ki. Wulan memperhatikan setiap sudut ruangan dengan tatapan kekaguman. Sama sekali dia tidak menyangka jika Sam akan melakukan semuanya. Memang benar begitu kan? Kak, aku juga pengen seperti kakak nantinya. Harap Keiza dengan senyuman yang terlihat sangat manis di wajahnya yang cantik. Jangan mikirin itu sekarang. Yang penting sekolah saja yang rajin biar dapat jodoh yang sebanding nantinya. Nasihat Wulan kepada Keiza. Apa sudah ada tanda-tanda setelah 7 bulan pernikahanmu? Nak, tanya ibu lagi. Belum.
Buk, belum ada rezeki. Nanti kalau sudah ada rezeki pasti akan dikasih sama Allah. Buk, ucap Wulan menutupi yang sebenarnya. Bagaimana mau hamil? Sedangkan dia sendiri sampai sekarang masih perawan. Mungkin, jika orang tua mereka mengetahui hal tersebut, pastinya mereka akan disidang layaknya para tahanan. Suamimu kok tidak ikut? Nak, tanya ibu karena tidak dilihatnya Sam bersama Wulan. Dia sibuk. Buk, perusahaannya tidak bisa ditinggalkan. Aku istirahat sebentar. Buk, ucap Wulan sambil berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat karena rasa lelah di tubuhnya setelah melewati perjalanan jauh. Sekalian untuk menghindari pertanyaan dari ibu yang menjurus kepada masalah rumah tangganya dengan Sam. Wulan terbangun jam 6 sore. Saat menjelang masuk waktu sholat maghrib, Wulan segera beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk menunaikan salat maghrib. Usai sholat maghrib, mereka makan malam bersama. Makan malam hari ini sungguh berbeda dari yang biasa Wulan hadapi bersama dengan Sam. Makan malam yang penuh kebahagiaan tanpa ada kebohongan di antara mereka. Meskipun mereka makan dengan makanan ala kadarnya dan tidak semewah orang kaya, tetapi kebahagiaan itu terasa sangat dekat dengan mereka. Setelah makan malam bersama, mereka duduk-duduk sambil menonton acara televisi di ruang keluarga. Rumah ini benar-benar telah disulap menjadi rumah mewah. Semua ruangan sudah lengkap. Sudah tidak ada lagi rumah sempit seperti saat ditinggalkan Wulan dahulunya. Sam benar-benar orang kaya yang memiliki banyak uang. Menyulap rumah saja cuma butuh waktu 2 bulan. Sam tadi nelpon. Lan, ucap ibu saat tengah menonton acara televisi. Apa katanya? Buk, tanya Wulan kaget. Kenapa malah nelpon ibu? Sih, gerutunya sendirian. Dia menanyakan kamu. Apa kalian sedang ada masalah? Tanya ibu langsung pada pokok pembicaraan. Tidak ada. Buk, kami baik-baik saja. Ucap Wulan berbohong berusaha untuk menyembunyikan perasaan sedihnya. Kalau ada masalah, jangan didiamkan saja. Bicarakan baik-baik. Kasihan suami kamu. Nasihat Bapak. Iya Pak, tetapi kami tidak ada masalah kok. Aku kesini juga sudah ngomong kok sama Mas Sam. Mungkin dia lupa. Karena aku ngomongnya sudah 2 minggu yang lalu. Bohong Wulan untuk menutupi semuanya dari orang tuanya. Wulan tidak ingin melihat orang tuanya bersedih jika mengetahui permasalahan rumah tangganya. Tadi dia sudah menelponmu. Tetapi tidak tersambung katanya. Ucap ibu menambahkan. Ponsel aku mati Buk. Lagi dicas karena habis baterai. Jelas Wulan berbohong lagi. Padahal ponselnya memang sengaja dimatikan agar tidak bisa dihubungi oleh Sam. Lain kali, kalau mau bepergian, izin dahulu sama suamimu. Kasian dia pasti nyariin kamu dan mencemaskanmu. Sahut ibu. Iya Buk. Ucap Wulan sambil berpikir mana mungkin Sam akan mencemaskan dirinya. Yang ada sekarang ini pastinya dia sedang bermesraan dengan Jedar. Wulan beranjak menuju kamarnya untuk mengambil ponselnya yang dari pagi tadi tidak disentuh. Ponsel yang sengaja dimatikannya semenjak meninggalkan apartemen tadi. Wulan menghidupkan ponselnya. Puluhan pesan dan panggilan masuk. Kesemuanya dari Sam. Wulan hanya membaca pesannya tanpa berniat membalas pesan Sam tersebut. Menurutnya, untuk apa juga dibalas jika hanya menambah rasa sakit di hatinya. Pagi-pagi sekali, Wulan sudah terbangun dan keluar dari kamarnya. Seperti biasa dia memulai pekerjaan rumah yang dimulai dari menyapu rumah. Mulai dari kamarnya. Kamar Keiza. Disapu bersih oleh Wulan. Terakhir, dia membersihkan kamar orang tuanya. Wulan memasuki kamar ibu dengan perlahan. Sebelum menyapu, dia membersihkan perabotan yang ada di dalam lemari. Wulan membersihkan nakas yang terbuka. Laci-laci nakas tidak ada yang dikunci. Sudut mata Wulan melihat lembaran kertas yang ada di dalam laci yang sedikit terbuka. Lantas, dia membuka pintu laci dengan lebar. Mata Wulan melotot saat melihat lembaran kertas tersebut. Dia mengambil lembaran kertas yang bertuliskan nominal rupiah itu dengan tangan bergetar. Ya, lembaran kertas tersebut merupakan kwitansi bukti pembayaran rumah sakit Keiza. Mulai dari biaya ruangan, biaya operasi, rincian obat serta biaya konsultasi pasca operasi semuanya lengkap di sana. Hal yang tidak kalah mengejutkan bagi Wulan. Ternyata Sam yang membayar semuanya dengan nominal angka yang cukup besar. Tanpa sadar,
Air mata Wulan menetes saat melihat kwitansi tersebut. Wulan merasa bersalah karena sampai saat ini dia belum memberikan apa-apa kepada Sam. Sedangkan Sam sudah berkorban sangat banyak untuk keluarganya. Sudah selesai, Kak, tanya Keiza yang memasuki kamar ibu. Dari tadi Keiza membersihkan ruang tamu dan ruang keluarga. Sedangkan Wulan membersihkan seluruh kamar. Dia terkejut saat melihat kakaknya yang menangis seraya memegang beberapa lembar kertas di tangannya. Ki, panggil Wulan pelan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menyodorkan kertas tersebut kepada adiknya tersebut. Iya, Kak. Keiza menganggukkan kepalanya saat Wulan menatapnya seakan meminta penjelasan. Kamu sudah tahu? Tanya Wulan seraya menghapus air matanya. Sudah, Kak. Makanya Bapak dan Ibu sangat berterima kasih kepada Kak Sam. Dia sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk kita semua, Kak. Sejak kapan kamu mengetahuinya? Tanya Wulan heran. Karena dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Semenjak selesai operasi, Kak, Dokter Alvin yang memberikannya kepada Bapak. Memangnya kakak tidak tahu? Tanya Keiza dengan kening berkerut. Wulan hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Pikirannya kacau. Ingatannya melayang kepada Sam yang sengaja ditinggalkannya. Sedangkan, laki-laki itu telah berkorban banyak untuk keluarganya. Wulan memasukkan kertas itu kembali ke dalam laci dan menutup laci dengan rapat. Selanjutnya, dia dan Keiza membersihkan kamar ibu berdua. Kemarin adalah hari yang sangat melelahkan bagi Sam. Menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak karena didesak target pasar yang harus tercapai. Jam 5 dia memutuskan untuk pulang. Karena sudah sangat lelah. Pekerjaan yang tersisa akan dilanjutkan besok. Begitu sampai di rumah, Sam tidak menemukan Wulan. Sayang, kamu di mana? Aku pulang. Ucap Sam begitu memasuki apartemennya dengan wajah yang bahagia karena kehadiran Wulan mampu menghilangkan rasa capeknya. Namun tidak ada sahutan dari Wulan. Sam masuk ke dalam kamarnya untuk mandi. Dengan berpikiran mungkin Wulan sedang tidur sore di kamarnya. Selesai mandi, Sam berjalan menuju kamar Wulan. Dia sangat terkejut karena Wulan tidak ada di kamarnya. Saat kakinya melangkah keluar kamar, tanpa sengaja dia melihat secarik kertas di atas meja. Assalamualaikum, Mas. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah berada di kampung. Maaf tidak memberi tahu terlebih dahulu. Aku tidak ingin merepotkan kamu lagi. Terima kasih untuk semuanya. Selama liburan semester ini aku akan tinggal di kampung. Jangan mengkhawatirkan diriku, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selamat bersenang-senang dengan Jedar. Semoga harimu menyenangkan. TTD Wulan. Sam melipat surat tersebut dengan air mata yang menetes di pipinya. Perasaannya terasa sedih saat membaca tulisan Wulan. Sam mengambil ponselnya dan menghubungi Wulan. Akan tetapi tidak bisa terhubung. Sam mengirimkan beberapa pesan namun tidak ada balasan. Karena merasa khawatir dengan keadaan Wulan, dia menghubungi ibu mertuanya untuk memastikan keberadaan istrinya. Karena lelah setelah seharian bekerja dengan rutinitas yang sangat padat, akhirnya Sam tertidur di kamar Wulan. Saat terbangun jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sam berjalan menuju dapur untuk mengisi perutnya yang lapar. Sam hanya mengambil air putih untuk minum tanpa makan malam. Belum juga sehari ditinggalkan Wulan. Sudah terasa ada yang hilang dari hidupnya. Sam tidak tahu mau ngapain lagi. Pikirannya kosong melayang entah kemana. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Matanya tidak bisa dipejamkan. Dia mengambil ponselnya yang dari tadi tidak disentuh. Melihat chatnya yang hanya dibaca oleh Wulan akan tetapi tidak ada balasannya. Sam, lagi ngapain sayang? Sam, sudah tidur ya? Selamat istirahat sayang. Miss you. Setelah menekan tombol send, Sam meletakkan ponselnya di atas kasur. Malam ini dia akan tidur di kamar Wulan. Hatinya terasa sangat kosong dan hampa tanpa kehadiran Wulan. Meskipun rumah tangga mereka tidak harmonis, akan tetapi dia cukup bahagia dengan adanya Wulan di sampingnya. Ponsel Sam bergetar. Ada notifikasi pesan dari Wulan. Dia membuka ruang chat bersama istrinya itu dengan perasaan yang bahagia. Wulan, maaf tuan. Anda salah kirim pesan. Sam, hahaha. Akhirnya dibalas juga. Kok belum tidur? Kangen aku ya. Wulan, baru mau tidur. Jawaban singkat dari Wulan mampu menghadirkan senyum di wajah Sam.
Meskipun pesannya singkat dan terkesan kesal, akan tetapi dapat membuat mood Sam menjadi lebih baik. Sam, berangkat jam berapa tadi dan jam berapa sampai di rumah? Wulan, penerbangan jam 10. Sampai di rumah jam 12. Sam, kok tidak bilang-bilang kalau mau pulang? Wulan, takut mengganggu kencannya sama jedar. Hehehe. Sam sedikit kesal membaca balasan pesan yang terakhir itu. Kenapa sih? Jedar selalu dibawa di dalam percakapan. Dengusnya sendirian. Sam, hati-hati di sana. Kapan pulangnya? Wulan. 2 bulan lagi. See you 2 months later and have a nice day without me. Sam, jangan lama-lama di sana. Aku kesepian di sini sendirian. Wulan, hubungi jedar jika kesepian. Sam yang membaca jawaban Wulan malah tersenyum sendirian seperti orang abis menang lotre. Baiklah, mari kita mulai. Sejauh mana perasaanmu kepadaku? Ucap Sam sendirian sambil mengetik jawabannya. Sam, kalau hubungi jedar, nanti jedar bisa hamil karena sekarang aku lagi pengen banget sayang. Sam tertawa sendiri membaca pesan mesumnya yang dikirimnya kepada Wulan, yang tidak dijawab oleh gadis itu. Statusnya masih online akan tetapi lama tidak ada jawaban. Sam sangat yakin jika Wulan sedang mencak-mencak sendirian di sana sambil ngomel enggak jelas. Membayangkan hal itu saja sudah mampu membuat Sam tertawa bahagia. Wulan, bagus jika jedar hamil. Aku juga bersyukur jika dia hamil. Berarti kita tidak perlu lagi mencari alasan untuk mengakhiri hubungan ini. Keinginan Mama juga akan segera terwujud untuk segera memiliki cucu. Selamat berusaha untuk membuat jedar hamil dalam 2 bulan ke depan. Dan sepertinya aku tidak perlu lagi kembali ke sana. Sam, tetapi Mama maunya cucu dari rahim kamu sayang. Yuk kita bikin malam besok. Besok pagi aku berangkat ke sana. Wulan, aku tidak bisa. Bukankah sudah dijelaskan? Jangan pura-pura lupa dengan apa yang telah aku sampaikan. Sam, jangan berpikir semudah itu untuk pergi dariku. Percayalah, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Walau apapun yang terjadi. Paham sayang? Wulan, aku mau tidur. Sam, video call ya sayang. Aku kangen banget. Wulan, jangan jadi lebay. Sam menghubungi Wulan melalui video call akan tetapi tidak dijawab oleh Wulan. Sam, baiklah. Jika kamu tidak mau menjawab VC-nya, aku berangkat ke sana sekarang juga. Setelah menekan tombol send kepada Wulan, Sam meletakkan ponselnya di atas kasur. Tidak menunggu lama malah Wulan yang menghubunginya. Ternyata ancamannya memang selalu sangat ampuh dan berhasil untuk gadis itu. Ada apa sayang? Kangen ya? Ucap Sam. Yang dijawab Wulan dengan tatapan tidak sukanya. Loh, Mas. Kamu kenapa tidur di kamar aku? Tanya Wulan saat memperhatikan latar video call pada dinding belakang Sam tanpa menjawab ucapan suaminya itu. Aku kangen. Bisik Sam dengan nada yang terdengar sangat manja di telinga Wulan. Jarak mereka yang sangat jauh saja bisa membuat Wulan meremang saat mendengar suara manja Sam. Mereka menghabiskan sepanjang malam dengan video call. Baru juga sehari berpisah sudah seperti ini. Bagaimana jika benar-benar berpisah setelah waktu perjanjian mereka berakhir? Entahlah. Sam tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika ditinggalkan oleh Wulan. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Sam menjadi uring-uringan semenjak ditinggalkan Wulan. Konsentrasinya pecah memikirkan Wulan. Padahal, mereka baru berpisah 2 hari. Sedangkan Wulan menikmati hari liburnya dengan menjadi pelayan restoran di kotanya. Dia bekerja di restoran milik Rere temannya sewaktu SMA selama 2 bulan ke depan. Wulan sudah melupakan Sam. Dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Lagian untuk apa juga mengingat orang yang sedang berkencan dengan kekasihnya. Palingan hanya menambah kecewa dan sakit hati. Pikirnya sendirian. Hari ini, sudah seminggu lamanya Wulan bekerja di restoran. Menjadi pelayan restoran merupakan hal yang membahagiakan bagi Wulan. Sekarang pengunjung restoran terlihat ramai dari biasanya. Mungkin karena sekarang adalah akhir pekan. Wulan berjalan ke meja pengunjung yang baru datang. Selamat siang. Selamat datang di restoran kami. Silakan pesan makanan yang Anda inginkan. Ucap Wulan sambil menyodorkan buku menu kepada tamu tersebut. Saya mau pesan Anda Nona. Ucap sang tamu. Begitu mendengar suaranya, Wulan segera mengetahui pemilik suara tersebut meskipun wajahnya ditutup topi dan masker.
Aku mau ke belakang dulu. Mas, sahut Wulan dingin sambil berjalan meninggalkan meja Sam. Temani aku makan. Sayang, ucap Sam dengan wajah memohon sambil melepas topi dan maskernya. Dia menatap tubuh Wulan dengan wajah sayu. Dia sangat merindukan istrinya itu. Sedangkan Wulan sepertinya tidak mengharapkan kehadirannya di sana. Di saat yang sama, Rere juga melewati meja mereka. Lan, kamu aku tinggal sebentar ya. Ada yang mau dibeli keluar, sahut Rere. Oke, Re, jawab Wulan. Lan, keren banget. Bisik Rere di samping Wulan sambil melihat ke arah Sam yang duduk di depan mereka. Wulan gugup mendengar perkataan Rere. Semoga saja Sam tidak akan bicara yang macam-macam di depan Rere. Doa Wulan dalam hatinya seraya memejamkan matanya untuk menenangkan perasaannya yang berdebar-debar. Hai, kamu temannya Wulan ya? Tanya Sam saat melihat Wulan yang mengelus dadanya dari semenjak Rere menghampiri meja mereka. Iya tuan. Ucap Rere sambil membungkukkan badannya sopan. Kenalin nama aku Sam, suaminya Wulan. Ucap Sam sambil mengulurkan tangannya kepada Rere. Rere yang mendengar ucapan Sam, malah melotot dengan mulut yang terbuka lebar. Merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Rere tidak menyangka bahwa lelaki tampan pemilik mata elang dan alis tebal serta terlihat kaya yang ada di hadapannya ini adalah suami dari sahabatnya sendiri. Benarkah? Ucap Rere yang masih belum kembali kesadarannya. Kami telah menikah 7 bulan yang lalu. Dan memang di sini tidak ada diadakan pesta pernikahan karena keadaan Keiza yang masih sakit waktu itu. Akan tetapi kami menikah dan pestanya diadakan di Jakarta. Maklum kalau kamu tidak mengetahuinya. Sam menjelaskan semuanya kepada Rere sambil memandang wajah Wulan yang pucat pasi. Perasaan Sam sangat bahagia saat dia bisa membuat Wulan memucat seperti ini. Lan, aku butuh penjelasan darimu. Ucap Rere meminta penjelasan kepada Wulan yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Wulan sendiri tidak tahu mau menjawab apa. Benaran kamu udah nikah? Tanya Rere dengan kening berkerut meminta penjelasan dari Wulan. Iya, Re, maaf tidak ngasih kabar. Karena semuanya terjadi begitu cepat dan sangat mendadak. Ucap Wulan berusaha menenangkan hati dan perasaannya yang dilanda rasa gugup yang luar biasa. Wow, kamu hebat Lan. Punya suami sekeren ini. Ucap Rere dengan mata berbinar bahagia memuji ketampanan suami sahabatnya itu. Terima kasih, Re. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Wulan. Andai semua orang mengetahui apa yang Wulan rasakan, maka pastinya Rere tidak akan memuji Sam seperti itu. Mungkin Rere juga akan ikut prihatin dengan nasib yang menimpa Wulan. Terima kasih, Rere. Sam menanggapi pujian yang diberikan Rere kepadanya. Dia menatap Wulan dengan bahagia. Ya sudah, silakan makan dulu, Mas. Aku mau keluar dahulu. Lan, temani suamimu saja. Biar yang lain saja yang melayani tamu. Ucap Rere dengan senyuman manisnya sambil berjalan meninggalkan restoran. Sejak kapan kerja di sini? Tanya Sam tajam. Sudah seminggu. Jawab Wulan ketus. Kita perlu bicara. Tegas Sam sambil memandang lekat ke wajah Wulan. Silahkan makan terlebih dahulu. Nanti aku akan izin sama Rere. Jika memang ada hal penting yang harus dibicarakan. Ucapnya dingin. Miss you sayang. Bisik Sam yang berhasil membuat Wulan merona menahan malu karena pengunjung restoran yang sedang ramai pada jam makan siang ini. Jangan mencari masalah di sini. Ini tempat umum. Geram Wulan dengan gigi yang bertaut rapat menahan marah. Sam malah tertawa melihat ekspresi istri cantiknya itu. Apa kamu tidak merindukan aku? Tanya Sam dengan kalimat menggoda. Mas, kamu kenapa sih? Ujar Wulan dengan kening berkerut. Kan tidak ada salahnya kangen sama istri sendiri. Sam tambah gencar menggoda Wulan jika sudah merona begitu. Selesai makan siang, Wulan minta izin kepada Rere untuk keluar sebentar. Mereka telah sampai di taman kota. Entah hal penting apa yang akan disampaikan oleh Sam. Kenapa masih tetap bekerja? Ucap Sam dengan nada yang sedikit keras karena dia sangat kecewa dengan sikap Wulan yang tidak bisa dilarang. Kenapa? Kamu tidak mempunyai hak melarang aku, Mas. Kita cukup berjalan sesuai dengan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jawab Wulan dengan suara yang tidak kalah dengan Sam. Wulan sangat kesal dengan sikap Sam yang tidak bisa dia tebak. Kadang baik dan sangat perhatian.
terkadang malah sangat cuek dan menyakiti perasaan Wulan jika sudah bersama dengan Jedar. Lusa kita berangkat liburan. Ucap Sam memulai pembicaraan tanpa menjawab ucapan gadis itu. Liburan kemana? Tanya Wulan. Sesuai dengan permintaan Mama. Lirih Sam. Aku tidak bisa ikut. Jawab Wulan singkat tanpa melihat kepada Sam yang sedang memperhatikannya. Apa ada masalah? Atau aku ada kesalahan? Tanya Sam. Tidak, jawab Wulan singkat sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kesalahannya sendiri masih ditanyakan kepadaku. Apa kamu tidak menyadari semua perlakuan manismu kepadaku? Bisik hati Wulan dengan tatapan nanar. Betapa tragis nasib yang harus dihadapinya. Mencintai Sam dalam diam. Sedangkan Sam mencintai wanita lain yang jauh lebih sempurna dibanding dirinya yang tidak memiliki apa-apa. Wulan mencoba bertahan di situasi yang sesulit ini. Karena telah terikat dengan perjanjian bersama Sam. Mengorbankan hati dan perasaannya demi kebahagiaan orang lain. Jelaskan semuanya sekarang. Ucap Sam tajam melihat iris Wulan. Ada perlu apa mencariku? Bukankah sudah aku katakan aku di sini selama liburan? Ujar Wulan sambil melihat ke arah taman yang dipenuhi oleh anak-anak yang sedang bermain. Aku minta maaf jika ada salah. Sam berusaha menyabarkan hatinya saat melihat Wulan yang begitu dingin merespon ucapannya. Entah kesalahan apa yang dilakukannya. Dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Sudah selesai ngomongnya. Kalau sudah aku mau kembali bekerja. Ucap Wulan sambil berdiri dan melangkahkan kakinya meninggalkan taman. Akan tetapi, baru berjalan 2 langkah. Tangan Sam sudah mencekal lengannya. Jangan cuekin aku seperti ini, Lan. Aku datang dari jauh karena merindukanmu. Sampai di sini aku hanya menerima perlakuan yang seperti ini. Ucap Sam dengan kilatan kemarahan yang terpancar di matanya. Kita sudah sepakat untuk tidak saling ikut campur dalam urusan masing-masing. Dan yang paling penting adalah jangan membawa perasaan ke dalam perjanjian kita. Pernikahan kita terjadi tanpa rasa saling mencintai. Jadi, lepaskan aku. Ucap Wulan tidak kalah tajam dari kata-kata Sam. Selama kamu menjadi istriku, semuanya akan menjadi urusanku. Paham? Bentak Sam dengan suara keras hingga beberapa pengunjung taman melihat kepada mereka. Wulan hanya diam saja mendengarkan ucapan Sam. Wulan tidak ingin ribut terus dengan Sam yang terlalu egois. Ingin membantah juga tidak akan ada gunanya. Aku tidak ingin menjadi benalu dalam hubunganmu dengan orang lain. Biarkan aku di sini selama 2 bulan ke depan. Biar kita tidak saling menyakiti. Ucap Wulan dengan mata berlinang. Aku minta maaf. Lirih Sam sambil memeluk Wulan dengan erat. Aku akan meninggalkan Jedar demi kamu. Lanjutnya dengan air mata yang membasahi tengkuk Wulan. Karena Sam benar-benar tidak sanggup hidup tanpa Wulan. Seminggu ditinggalkan Wulan saja sudah membuat hidupnya kacau. Jangan mengambil keputusan di saat sedang marah. Dan jangan memberiku janji di saat kamu bahagia karena semua itu hanya untuk kau lupakan. Ucap Wulan yang menunggu ucapan cinta keluar dari mulut Sam. Menunggu ungkapan cinta keluar dari mulut Sam sama halnya dengan menunggu turunnya hujan emas dari langit. Sesuatu yang sangat mustahil untuk ditunggu. Karena dia bukanlah wanita yang layak untuk dicintai oleh seorang Sam yang memiliki segalanya. Ada jurang pemisah yang sangat dalam di antara mereka. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak sanggup tanpamu. Sayang, ucap Sam dengan mengeratkan pelukannya. Baru juga ditinggalkan selama seminggu. Bagaimana jika perjanjian kita telah berakhir dan saat itu aku akan menghilang untuk selamanya? Ucap Wulan dengan kalimat setenang mungkin meskipun hatinya terasa sangat perih. Yakinlah jika kamu menghilang, aku pasti akan menemukanmu. Sekalipun kau bersembunyi di lubang semut. Jawab Sam. Aku tidak bisa masuk ke dalam lubang semut karena aku bukanlah ratu semut. Dengus Wulan sambil menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan perasaannya. Hahaha. Kamu bisa aja. Tawa Sam keluar mendengar jawaban konyol Wulan. Kamu bukan ratu semut. Tapi kamu ratu di hati aku. Sayang. Ucap Sam sambil mengecup pipi Wulan. Kita pulang yuk. Ucap Sam sambil memegang tangan Wulan. Aku harus kembali kerja. Jawab Wulan. Aku tidak mengizinkan kamu untuk bekerja. Mengapa tetap ngotot ingin bekerja? Jangan dikerjakan semua yang tidak aku izinkan. Tegas Sam. Kamu tidak bisa seenaknya denganku. Karena aku bukan siapa-siapa kamu. Mas, ujar Wulan nelangsa.
Kamu adalah istriku jika kamu lupa. Semenjak 7 bulan yang lalu dan sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi istriku. Ingat itu. Ucap Sam sambil mengecup bibir Wulan. Manis sayang. Bisiknya lembut dengan pandangan mata yang meredup melihat ke wajah Wulan yang merona karena perlakuan Sam. Suatu pemandangan yang paling disukai oleh Sam saat melihat Wulan merona karena ucapannya. Jangan menyalahkan aku atas semua yang terjadi di antara kita. Tanya hatimu sendiri. Cari aku di sana. Apakah aku ada di dalam hatimu? Tanya Wulan sambil menunjuk dada Sam. Ucapan Wulan mampu membuat Sam bergetar. Sebesar inikah kesalahannya kepada Wulan? Meskipun pernikahan mereka terjadi karena sebuah kesepakatan, bukan berarti dia bebas seenaknya mempermainkan perasaan Wulan. Sam berjanji akan meninggalkan Jedar dan mencintai serta menyayangi Wulan sepenuh hatinya. Kita pulang sekarang. Ucap Sam sambil menggenggam jemari Wulan yang terasa sudah sangat dingin. Mungkin sedingin hati dan perasaan Wulan saat membayangkan Sam yang bercumbu dengan Jedar. Malamnya, setelah selesai makan malam bersama, Sam bercerita dengan keluarga Wulan di ruang keluarga. Besok kami harus kembali ke Pak, ucap Sam memberitahukan keberangkatan mereka. Kok buru-buru? Nak, Ibuk yang baru duduk ikut menimpali. Iya, Buk, perusahaan tidak bisa ditinggalkan lama-lama. Wulan juga izinnya kemarin cuma seminggu di sini karena rindu keluarga. Ucapnya dengan kebohongan sambil melihat ke arah Wulan yang duduk di samping Keiza. Wulan hanya menundukkan kepalanya dengan lesu. Semua rencananya berantakan karena Sam.